Halo semuanya, semoga kabarnya baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi. Ada yang tahu saya akan menjelaskan materi tentang apa? Sebelum itu, ada yang penasaran tidak sih sama pembuat animasi ini? Halo, saya Ainia Ahya Rahma Ginting. Kalian boleh panggil aku Ahya. Halo semuanya, perkenalkan namaku Fatima Azuharo. Kalian bisa manggil aku Azu. Halo, saya Vika Arvina Hermisa. Kalian boleh panggil aku Vika. Halo, saya Sabila Rizky Maulida. Kalian boleh panggil aku Sabila. Jadinya udah pada tahu kan ya siapa saja pembuat video animasi ini? Kalau begitu, yuk langsung masuk ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai periodisasi sastra pasca tahun 2000. Apa itu periodisasi sastra? Periodisasi sastra ini adalah penggolongan sastra yang didasarkan pada waktu awal munculnya sastra dengan perkembangannya. Periodisasi sastra ini dapat dilihat dari adanya ciri-ciri sastra yang selalu dikaitkan dengan situasi sosial dan pandangan pengarang terhadap hal tersebut. Sejarah karya sastra tahun 2000. Perkembangan sastra di Indonesia cukup beragam, di mana sastra sudah ada sejak sebelum abad ke-20. Pada era saat itu, sastra sudah berkembang dengan pesat. Salah satu sastra yang mengalami perubahan yang pesat adalah sastra angkatan 2000. Bahasa yang digunakan pada sastra 2000 sudah menyesuaikan bahasa yang biasa kita gunakan sehari-hari. Pada sastra angkatan 2000, sudah mulai bermunculan pengarang-pengarang wanita di mana mereka sudah mulai berani memberikan ide kreatif dan pendapatnya di dalam sastra. Sastra yang dikarang oleh penulis wanita didominasi oleh ungkapan perasaan dan pikiran mereka yang tajam dan bebas sehingga dapat menjadi warna baru bagi sastra angkatan 2000. Ide munculnya sastra angkatan 2000 karena Korrie Rampan yang memberikan idenya untuk memunculkan sastra angkatan 2000. Ide tersebut muncul setelah ketidakberhasilannya wacana tentang lahirnya sastra angkatan reformasi akibat tidak memiliki juru bicara. Sebuah buku yang diterbitkan oleh Gramedia Jakarta memasukkan lebih dari 100 penyair, novelis, esais, cerpenis, dan kritikus sastra ke dalam buku tersebut. Perjalanan sastra angkatan 2000 di Indonesia memasuki era reformasi. Karya-karya pada angkatan tersebut mengalami perubahan yang pesat lantaran terjadinya perubahan yang terjadi pada pemerintahan Indonesia pada masa tersebut. Pada masa tersebut, pemerintahan Indonesia membebaskan masyarakatnya untuk berkarya yang menyebabkan kehidupan sastra Indonesia pada angkatan 2000 seperti berada dalam pentas terbuka di mana seolah-olah para sastrawan boleh berbuan dan melakukan apa saja pada masa tersebut. Karakteristik angkatan sastra setelah tahun 2000. 1. Sastra yang dikarang oleh penulis wanita didominasi oleh ungkapan perasaan dan pikiran mereka yang tajam dan bebas sehingga dapat menjadi warna baru bagi sastra angkatan 2000. 2. Sudah banyak karya-karya sastra yang diterbitkan di angkatan 2000 yang mengandung unsur seksual dan vulgar. 3. Tema sosial politik, romantik mewarnai tema karya sastra. 4. Pilihan kata diambil dari bahasa sehari-hari yang disebut bahasa kerakyat jelataan. 5. Revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dan cenderung ke puisi. 5. Revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dan cenderung ke puisi konkret. 6. Penggunaan estetika baru yang disebut antromorfisme atau gaya bahasa berupa penggantian tokoh manusia sebagai aku lirik dengan benda-benda. 7. Karya-karyanya profetik atau keagamaan atau religius dengan kecenderungan menciptakan penggambaran yang lebih konkret melalui alam. 8. Kritik sosial juga muncul lebih keras. 9. Banyak muncul kaum perempuan. 10. Disebut sebagai angkatan modern. 11. Karya sastra lebih marak lagi, termasuk adanya sastra koran, contohnya dalam HU Pikiran Rakyat. 12. Adanya sastra bertema gender, perkelaminan, seks, dan feminisme. 13. Banyak muncul karya populer atau gampang dicerna, dipahami pembaca. 14. Muncul cyber sastra di internet. Pada angkatan sastra tahun 2000,
Terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam dunia sastra. Beberapa di antaranya adalah 1. Globalisasi dan pengaruh budaya asing, di mana globalisasi membawa pengaruh besar pada sastra dengan munculnya pengaruh budaya asing yang dapat menggeser atau menciptakan konflik dengan budaya lokal. 2. Teknologi dan sastra, di mana kemajuan teknologi, khususnya internet, memengaruhi cara sastra diproduksi, disebarkan, dan dikonsumsi. Hal ini bisa menciptakan tantangan bagi penulis dan penerbit. 3. Komersialisasi sastra, di mana peningkatan tekanan untuk menciptakan karya sastra yang komersial bisa mengancam keaslian dan kualitas karya. Karakter puisi. 1. Pilihan kata diambil dari bahasa sehari-hari yang disebut bahasa kerakyat jelataan. 2. Mengandung revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dan cenderung ke puisi konkret. 3. Penciptaan interaksi massal dan hal-hal yang bersifat individual. 4. Puisi-puisi profetik, keagamaan atau religius dengan kecenderungan menciptakan pengembaraan yang lebih konkret melalui alam, rumput, atau daun-daun. 5. Selaras dengan bentuk tipografi baru, banyak diciptakan puisi dengan corak bait atau nirbait atau tidak menggunakan sistem pembuatan bait-bait. 6. Penggunaan citraan alam benda. Karakteristik prosa. Karya prosa pasca 2000 seringkali mencerminkan realitas sosial politik kontemporer, dengan penulis menggambarkan isu-isu aktual seperti identitas, migrasi, dan ketidaksetaraan. Penulis cenderung menggunakan bahasa yang kaya dan eksperimental, mengeksplorasi struktur kalimat dan kosakata untuk menciptakan efek artistik dan menyampaikan makna yang mendalam. Prosa pasca 2000 sering menekankan pengalaman subjektif karakter dengan penulis berusaha mendalam ke dalam psikologi individu dan kompleksitas emosional. Karakteristik drama parodi tahun 2000. Eksplorasi tema yang kompleks, pengembangan karakter yang mendalam dan seringkali campuran genre. Selain itu, popularitas serial televisi meningkat, memungkinkan narasi yang lebih panjang untuk dikembangkan. Dramanya sering mencerminkan realitas sosial, budaya, dan psikologis pada masa itu. Cerpen 3 paragraf atau pentigraf pertama kali diperkenalkan oleh sastrawan dan penulis bernama Tengso Tjahjono. Tengso mulai menulis pentigraf pada tahun 1980-an di media lokal Suara Indonesia Malang. Menurut Tengso, pada bukunya yang berjudul Meneroka Dapur Pentigraf, pentigraf memiliki 3 kata kunci, yakni cerpen, 3, dan paragraf. Pentigraf tergolong cerpen jenis short story atau flash fiction karena jumlah katanya yang kurang dari 1000 kata. Pendeknya cerpen 3 paragraf membuat karya sastra ini hanya berfokus pada satu tokoh sentral, satu alur, satu tema sentral, dan beberapa tokoh penunjang. Puisi 3 baris. Puisi 3 baris atau putibar dicetuskan oleh Dr. Tengso Tjahjono, dosen sekaligus seorang penyair dan penggagas pentigraf atau cerpen 3 paragraf. Hal ini bermula dari kegundahan melihat sastra yang terus berjarak dengan masyarakat. Itu membawa Tengso untuk berpikir dan menemukan formula menulis sastra yang ringan, namun tidak mengurangi esensi sastranya. Kemudian, ia menemukan ide menulis serba 3, yang salah satunya adalah puisi 3 baris. Cyber sastra. Sastra cyber pun muncul sejak adanya teknologi informasi yang mampu menjadi wadah temuan-temuan baru. Sastra cyber memberikan gaya baru dalam memfasilitasi sastrawan berkreativitas. Kemajuan sastra cyber memungkinkan pengguna-pengguna komputer dan gawai untuk memanfaatkan media internet secara bebas dan tidak terbatas. Perkembangan sastra cyber atau sastra dunia maya memunculkan polemik di kalangan penikmat sastra. Ada yang tahu tidak siapa saja sastrawan yang terkenal pada periodisasi sastra pasca tahun 2000? Daripada penasaran, yuk mari kita kenali bersama sastrawan periode tahun 2000. Akil Barok Badruddin, Saman Said Harun atau yang lebih dikenal Andrea Hirata, lahir di Belitung, Bangka Belitung pada 24 Oktober 1976. Andrea Hirata adalah salah satu pengarang yang merevolusi sastra Indonesia. Karya-karya Andrea Hirata antara lain Laskar Pelangi, novel tahun 2005, Sang Pemimpi, novel tahun 2006,
Padang Bulan dan Cinta di Dalam Gelas, novel tahun 2010, 11 Patriot, novel tahun 2011. Ayu Utami. Ayu Utami lahir di Bogor, Jawa Barat pada 21 November 1968. Pada tahun 1991, beliau menulis kolom mingguan bertajuk Sketsa di Harian Berita Buana. Ayu juga pernah menjadi wartawan dalam Forum Keadilan serta redaktur jurnal kebudayaan. Karya-karya Ayu Utami antara lain Zaman, novel tahun 1998, Larung, novel tahun 2001, Si Parasit Lajang, kumpulan esai tahun 2003, Cerita Cinta Enrico, novel tahun 2012. Sekian materi mengenai periodisasi sastra pasca tahun 2000. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih.